Selamat datang di tutorial Gayung Silver. Dalam tutorial kali ini, kita masih membahas mengenai tutorial Bootstrap 4. Jika dalam tutorial sebelumnya, kita telah membahas mengenai tutorial dan cara download Bootstrap, di mana di bagian-bagian akhir dari tutorial, kita sudah membahas cara membuat dua tombol dalam Bootstrap, di mana kelas yang digunakan yaitu kelas BTN Primary untuk tombol warna biru dan kelas BTN Danger untuk tombol warna merah. Dalam tutorial kali ini, kita akan membahas beberapa kelas yang digunakan untuk tipe tombol dalam Bootstrap. Oke, kita langsung saja ke text editor. Yang pertama, kita akan membuat file dengan nama tombol.html. Ini untuk file ini terserah kalian mau letakkan di mana. Kita mau buat folder di desktop atau di dokumen atau di mana terserah. Karena ini hanya berupa tampilan. Jadi tidak berjalan di dalam client server. Oke, kita lanjut. Nah, seperti pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai link, script, ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah sebelum folder CSS kita sertakan titik sebanyak 2 kali, kemudian garis miring, garis miring, sama halnya sebelum JS. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Padahal sebelumnya kita langsung menggunakan CSS tanpa menggunakan titik 2 kali dan garis miring. Nah, ini berakibat karena di sini saya menggunakan folder button. Dan folder button ini terdapat di dalam file-filenya adalah HTML. Nah, kenapa kita menggunakan garis titik 2 kemudian garis? Karena file ini berbeda lokasi dengan CSS. Seandainya ini folder CSS berada dalam folder button dan satu lokasi dengan file-file ini, maka kita tidak perlu menggunakan titik ini 1, 2 dengan ini ya. Oke, saya kira itu sudah jelas. Kita melangkah ke kelas container. Container di sini adalah elemen layout yang paling dasar pada Bootstrap. Kita wajib menggunakan container jika ingin menggunakan sistem grid Bootstrap. Apa itu sistem grid Bootstrap? Sistem grid Bootstrap akan kita bahas di tutorial yang lainnya. Jadi container itu mencakup ini semuanya. Layout, elemen layout yang terdapat di sini. Itu gambaran umum tentang container. Oke, kita lanjut. Untuk tipe setiap tombol. Untuk tombol basic, kita menggunakan kelas BTN. Dia menampilkan warna abu-abu. Coba kita lihat langsung outputnya. Tombol basic menggunakan kelas BTN. Kemudian kita melangkah ke tombol berikutnya. Kelas BTN Primary. Menampilkan warna biru. Kemudian berikutnya BTN Secondary menampilkan warna abu-abu sedikit gelap. Ini sedikit gelap. Kemudian BTN Success untuk menampilkan tombol berwarna hijau. Tombol BTN Success. Saya sengaja menggunakan nama tombol sesuai dengan nama kelas supaya lebih mudah dipahami. Kemudian berikutnya tombol info, di mana kelas yang digunakan adalah BTN info. Untuk menampilkan warna biru agak kehijauan. Tombol info. Kemudian berikutnya tombol warning, BTN warning. Berfungsi untuk menampilkan warna orange. Oke,
Kemudian BTN Danger untuk menampilkan warna merah. Kemudian BTN Dark menampilkan warna hitam. Oke. BTN Light menampilkan warna putih dan teks hitam. Ini warna putih dan teks hitam. Kemudian tombol link, BTN Link menampilkan warna putih kebiruan dan teks biru. Nih, putih kebiruan dan teks biru. Ini tombol link, kalau kita arahkan kursor ke tombol, maka akan diberikan garis mendata, garis bawah ya. Nah, inilah jenis-jenis tombol yang ada di dalam Bootstrap 4 ya. Jadi kita terserah milih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Nantinya dalam membuat suatu web, kita tinggal mau menggunakan tombol yang mana. Oke, itu untuk tombol.html. Jadi kalian akan buat seperti begini kodenya. Kemudian kita melangkah ke outline. Outline, tombol ini memiliki konsep yang sama dengan tipe tombol yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Yang menjadi perbedaan, tombol outline memiliki efek hover. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, take over di sini, ketika terdapat kursor mouse di atas tombol, maka warna tombol akan berubah sesuai dengan kelas yang digunakan. Nah, kita coba langsung lihat ini. Saya letakkan tombol di atas tombol primary, maka akan memperlihatkan bahwa tombol itu berwarna biru. Nah, ini yang dimaksud dengan efek hover. Ketika mouse terdapat di atas tombol, maka warna tombol akan berubah jadi warna biru. Begitu juga dengan secondary, success, info, dan lainnya. Nah, kita coba perhatikan kodenya. Ini seperti ini. Kelas yang digunakan adalah BTN garis mendatar outline secondary. Jadi sebenarnya hanya diletakkan outline-nya di antara BTN dan secondary atau BTN dengan success. Nah, sekira tidak terlalu masalah di file outline.html. Oke, kita masuk ke ukuran HTML. Ukuran di sini maksudnya ukuran dari tombol ya. Nah, ini untuk menggunakan ukuran besar kita menggunakan BTLG ya, menampilkan ukuran besar. Kemudian BTN MD default. Nah, BTN SM ini untuk ukuran kecil. Ini dari kata large, middle, dan small. Ini untuk ukuran tombol. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dari besar, sedang ke kecil. Ya, oke. Itu untuk ukuran tombol ya. Kita hanya tinggal sesuaikan yang mana yang akan kita gunakan. Oke, kemudian kita masuk ke level. Nah, level di sini tombol akan ditampilkan dengan ukuran lebar penuh. Kita menggunakan kelas BTN block. Ini kelas BTN block. Nah, serta tombolnya kita letakkan di dalam tag div. Nah, tombol tag div. Dengan kelas container fluid ini, maksudnya di sini tombol div dengan kelas container fluid sehingga membuat perennya akan memiliki lebar 100% dari device yang mengaksesnya. Nah, kita langsung coba hasilnya ya, lihat hasilnya supaya kalian tidak bingung. Nah, ini maksudnya ya, BTN block ya memiliki container fluid. Maksudnya ini ya elemennya, elemen layoutnya ini setiap tombol akan memiliki ukuran 100% dari device yang mengaksesnya. Device di sini adalah misalnya Chrome ya, ini Chrome. Kita coba minimize atau misalnya posisi dari monitor, layar lebar monitor hanya segini ya. Hanya segini. Nah, ini tombol lebar tombol ini akan menyesuaikan dengan ukuran dari
Chrome. Ya, kita perkecil ukuran Chrome-nya akan ngikut dia ya. Misalnya kita tarik, nah ini kalian lihat. Nah, inilah maksudnya BTN block ya. Jadi dengan container fluid menyesuaikan ukuran dari lebar dari device atau Chrome. Apapun yang kalian pakai ya, atau itu dihadapkan ke monitor yang berbeda-beda lebarnya akan menyesuaikan ukuran layar dari monitor. Ya. Kodenya seperti ini ya. Ini kalau lihat kodenya, ukuran yang standar menggunakan kode seperti ini. Kemudian untuk ukuran besar seperti ini dan kemudian untuk ukuran kecil seperti ini ya. Sekira cukup untuk level. Kemudian kita masuk ke dalam status. Nah, status di sini di dalam Bootstrap untuk kelas terdapat kelas aktif dan kelas disable yang digunakan untuk mengatur tampilan dari tombol. Kelas aktif digunakan untuk memberikan tanda pada tombol ketika tombol diklik. Nah, sedangkan kelas disable digunakan untuk mendisable atau menonaktifkan tombol agar tidak bisa diklik jika menggunakan tag button. Untuk kelas disable ini khususnya digunakan tag A. Nah, inilah tombol aktif dan disable. Nah, coba kita perhatikan satu-satu. Di sini saya sudah sertakan di setiap akhir keterangannya. Ini hanya keterangannya, ini bukan bagian dari kode. Saya sengaja kasih keterangan supaya setiap ini kita bisa pahami dengan baik. Nah, coba kita langsung lihat. Nah, ini tombol 1, kita coba lihat kodenya. Tombol ditampilkan seperti biasa. Nah, tombol seperti biasa. Nah, ini. Kemudian tombol 2 ditampilkan dengan efek seperti tombol yang telah diklik sebelumnya karena menggunakan kelas aktif. Ini kelas aktif. Seperti ini. Nah, kalian lihat. Kemudian tombol ketiga. Tombol ketiga ditampilkan dengan mode disable karena kita menggunakan atribut disable. Atribut disable digunakan jika menggunakan tag button. Nah, jadi disable di sini tapi dia menggunakan kelas button atau tag button, sorry. Bukan kelas ya, tag button. Nah, ini ketiga. Jadi kita arahkan di sini tapi tidak ada efek ya, tidak ada efek sama sekali. Cuman bisa kita letakkan kursor di atasnya, kita klik. Nah, untuk tombol 4 sendiri, tombol 4 ditampilkan dengan mode disable menggunakan kelas disable karena kita menggunakan tag A. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Kita arahkan kursor, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, inilah status tombol yang ada di dalam Bootstrap. Nah, jadi pada video kali ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis tombol dalam Bootstrap, kemudian outline dari tombol, kemudian ukuran, kemudian block level buttons atau ukuran-ukuran dari button atau tombol yang menyesuaikan dengan layar ya, ukuran layar, kemudian status sendiri ya, aktif dan disable. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.